Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Opoma, selamat hari Minggu Mama Papa. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, hari ini adik-adik ibadahnya ditemani sama Karina. Tema kita hari ini adalah rendah hati seperti Yesus. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita sama-sama nyanyi yuk. Hari ini harinya Tuhan. Kita bangkit berdiri. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami hari ini, kiranya Bapa yang mau datang bersama-sama kami dan berada di tengah kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Wah, bener banget kan adik-adik, Tuhan Yesus tuh baik banget sama kita. Buktinya hari ini kita masih bisa berkumpul dengan mama, papa, dan keluarga di sekitar kita. Bener kan? Adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Calvin. Tapi sebelumnya, kita mau nyanyi dulu ya. Judulnya Bapakku Datang Padamu.
adik-adik kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil dari Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-33. Amsal pasal 15 ayat 33. Firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah dengar cerita tentang Ayub? Pernah? Pernah ya? Nah, tahu tentang Ayub? Ayub adalah orang yang taat kepada Allah. Seseorang yang sangat taat kepada Allah. Karena dia adalah orang yang taat, maka suatu ketika ia dicobai oleh iblis. Ketaatannya dicobai oleh iblis. Nah, adik-adik tahu ya, Ayub punya segalanya. Dia punya harta banyak, dia punya istri juga yang sangat cantik dan baik. Dia juga punya anak-anak yang ganteng dan cantik seperti adik-adik di rumah ya. Tetapi nyatanya, semua yang Ayub punya hilang, lenyap. Bahkan Ayub juga kena penyakit. Wah, kasihan ya Ayub ya. Semua yang dia punya hilang, habis lenyap semuanya. Tapi walaupun Ayub kehilangan semua harta bendanya, dia ditinggalkan oleh istrinya, dia ditinggalkan juga oleh anak-anaknya, bahkan sahabat-sahabatnya juga meninggalkan Ayub. Tetapi Ayub tetap taat kepada Tuhan. Namun adik-adik, berkat ketaatan Ayub, berkat kerendahan hati Ayub, sehingga Tuhan menyatakan kemuliaannya di atas Ayub, dia memulihkan keadaan Ayub kembali. Nah adik-adik, selain Ayub, ada satu tokoh Alkitab lagi yang kakak mau ceritakan. Nah, pernah dengar cerita tentang Yusuf? Iya, Yusuf adalah seseorang yang dibuang ke sumur dan dijual oleh saudara-saudaranya. Namun tahukah adik-adik, setelah ia dibeli oleh Potifar dan menjadi budak di Mesir, namun berkat ketulusan dan kerendahan hati Yusuf, akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang penting di Mesir. Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Setelah semuanya itu, Yusuf tetap mengasihi, bahkan menolong saudara-saudaranya yang mengalami kesulitan ketika kelaparan melanda seluruh negeri. Nah adik-adik, apa rahasia Ayub dan Yusuf bertahan di situasi buruk yang mereka alami ini? Rahasianya adalah dalam keadaan susah sekalipun, dalam keadaan buruk sekalipun, Ayub dan Yusuf tetap taat kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita juga berada di situasi yang hampir sama dengan yang dialami Ayub dan Yusuf pada saat itu. Kita semua sedang berhadapan dengan virus COVID-19 yang membuat kita tidak bisa melakukan banyak hal yang biasanya kita lakukan. Seperti kita tidak bisa lagi ke sekolah, kita tidak bisa lagi berkumpul dengan teman-teman di sekolah minggu, teman-teman di sekolah, bahkan kita juga tidak bisa lagi bermain di luar rumah, dan sebagainya. Apa yang adik-adik lakukan saat harus menghadapi semua itu? Nah, dalam situasi sekarang, adik-adik harus ingat
apa yang dilakukan oleh Ayub dan Yusuf ya. Mereka tetap taat, mereka tetap percaya kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Demikian juga Tuhan pasti menolong kita. Semoga adik-adik di rumah juga tetap taat ya. Dengar-dengaran kepada papa, dengar-dengaran kepada mama, om, tante, opa, oma. Tetap sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, tetap membaca Alkitab, dan tetap bersukacita senantiasa. Serta percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengeluarkan kita dari situasi yang sulit ini dan memulihkan kehidupan kita kembali. Tuhan Yesus memberkati adik-adik bersama keluarga. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan cerita dari Alkitab yang mengajarkan kami untuk tetap taat dan percaya kepada Tuhan Yesus yang pasti menolong kami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami senantiasa. Amin. Halo adik-adik, gimana tadi setelah mendengar cerita firman Tuhan dari Calvin? Seneng gak? Kalau Kak Regina sih seneng banget. Nah, tapi sebelum ibadah kita berakhir, kakak punya pesan nih buat adik-adik semua tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Adik-adik di rumah jangan lupa ya, harus tetap cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Terus adik-adik juga harus jaga kebersihan serta kesehatan. Dan terus memperlakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, adik-adik kan minggu lalu pada ngumpulin cerita terbaik tuh. Nah adik-adik terima kasih ya sudah mengirimkan ceritanya. Waduh bagus-bagus banget cerita dari adik-adik semua. Nah tapi cerita yang terpilih ada di bawah ini nih. Semoga adik-adik senang ya dengan hadiah yang sudah kami kirimkan. Nah adik-adik sebelum ibadah kita berakhir kita nyanyi yuk sekali lagi. Kita nyanyi Hati yang Gembira. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Semuanya ikuti kakak ya. Tuhan melihat kita, semua katakan amin. Tuhan menjaga kita, semua katakan amin. Tuhan menyayangi kita, semua katakan haleluya, haleluya, amin. Baiklah adik-adik semua, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan, masih di rumah aja dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!